Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak bisa yang saya ucapkan selain alhamdulillah, karena sampai perjalanan 3 tahun ini bersama sahabat semua, kita masih bisa diberikan kekuatan untuk menggerakkan roda organisasi ini, meskipun banyak kekurangan. Saya rasa banyak sekali kekurangan, terutama dari saya pribadi, yang di dalam mendampingi dan menggerakkan roda organisasi ini banyak terjadi hal-hal yang mungkin sahabat semua tidak berkenan, mulai dari lisan saya, mungkin secara lahir lisan saya di dalam berucap tidak pas, di dalam menuturkan sesuatu, pengen nangis saya, di dalam menuturkan sesuatu banyak hal yang tidak sesuai, di dalam menginstruksikan secara kelembagaan banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai tata kelola organisasi. Itu semua karena kekurangan saya, sahabat semua. Saya mengapresiasi apa yang sudah semua sahabat lakukan, karena itu bagian dari upaya maksimal sahabat semua, saya kira. Jadi tidak ada yang lebih anfak dari yang lain, lebih berkontribusi dari yang lain. Saya menganggap semua orang berkontribusi, semua orang berpartisipasi dengan peran dan posisinya serta kontribusinya masing-masing. Jadi secara lahiriah, kalau ada secara lisan saya menyakiti, melukai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mungkin secara lahiriah juga apa yang dilakukan oleh Fatayat selama ini dalam hitungan kuantitas mungkin dianggap banyak yang itu tadi secara kualitas tidak memadai ya. Karena tadi banyak sekali masukan, saya catat apa yang menjadi concern teman-teman, apa yang menjadi catatan teman-teman juga saya catat, yang nanti akan kita tidak lanjuti bersama. Saya kira saya tidak bisa sendiri, saya butuh bantuan teman-teman semua, karena amanah ini adalah amanah yang sangat berat. Ketika saya menerima, saya menganggap ini amanah yang berat, sehingga saya harus melakukannya dengan maksimal dan sekemampuan saya, sehingga peran sahabat semua adalah bagian dari kesuksesan kita menjalankan roda organisasi atau kelembagaan Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara lahiriah juga mungkin secara lisan ya, kalau Fatayat secara kelembagaan itu bagaimana Fatayat itu menjadi corong perdamaian. Itu harus disadari, karena ini bagian dari nilai-nilai aswaja yang harus kita suarakan terus-menerus dengan berbagai cara. Ini adalah hanya sedikit atau bagian kecil cara yang kita lakukan melalui upaya-upaya menarasikan perdamaian, baik itu di media sosial, secara online maupun secara offline di masyarakat. Sehingga saya selalu mengharapkan kepada sahabat-sahabat semua untuk berperan aktif di lingkungan masing-masing, agar narasi damai ini akan tetap menjadi acuan kita di dalam menggerakkan roda organisasi, sehingga Fatayat bisa menjadi agen perdamaian. Itu yang mungkin secara lahiriah fisik, lisan, kalau secara pribadi juga secara organisasi. Secara pandangan, bagaimana kita, pandangan mata kita memberikan gambaran yang luas kepada masyarakat bahwa kita itu melihat dengan kondisi sosial yang seperti ini tidak hanya melihat dengan mata tetapi juga dengan hati. Itu yang penting, karena akan melahirkan rasa simpati dan empati. Sehingga kalau sudah mempunyai rasa simpati dan empati, kita bergerak melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, apa yang bisa kita lakukan dengan kaki kita, dan itu dengan cara memaksimalkan roda organisasi. Karena dengan berjamaah kita menjadi kuat. Kalau mungkin dengan tangan kita secara mandiri, individu, pribadi, tidak akan secara maksimal melakukan sesuatu. Tapi dengan berjamaah, dengan berfatayat, dengan bergarda fatayat, kita akan bisa maksimal membantu dan mengulurkan tangan kita, karena simpati dan empati sosial kita terhadap yang lain. Kemudian Fatayat itu juga memiliki concern, terutama bahwa Fatayat adalah seperti yang kita sepakati di Rakerwil, kita sudah punya Renstra selama 5 tahun. Sering saya sampaikan apa rencana strategis kita tahun pertama,
Alhamdulillah sudah beberapa yang kita catat memenuhi target. Tahun kedua rencana strategis kita apa? Mungkin saya mengingatkan kembali, rencana strategis tahun pertama adalah revitalisasi kelembagaan. Karena dulu tahun pertama ini kita tahu bagaimana kondisi Fatayat DIY. Alhamdulillah sekarang semua secara kelembagaan di semua tingkatan sudah bisa kita revitalisasi, baik itu secara struktural maupun secara pengkaderan. Kemudian rencana strategis tahun kedua adalah bagaimana kita meningkatkan secara kualitas maupun secara kuantitas kader. Dan ini kemudian lahirlah wadah Garda Fatayat. Ini rencana strategis kita tahun kedua. Rencana strategis kita tahun ketiga adalah pengembangan organisasi, yang itu bagaimana Fatayat itu jangkauannya lebih luas di dalam berkhidmat, baik itu di NU maupun di masyarakat. Rencana strategis tahun ketiga ini kita memperluas jaringan. Ini yang selama ini kita upayakan terus-menerus, bagaimana Fatayat itu bisa bersinergi dengan banyak pihak dan memaksimalkan potensi yang ada. Alhamdulillah di tahun ketiga rencana kita untuk bisa memaksimalkan jaringan juga sudah tercapai dengan kinerja dan kontribusi sahabat yang luar biasa, yang saya kalau sebutkan satu persatu mungkin tidak bisa. Saya melihat bahwa ini peran semua orang dan semua sahabat Fatayat di DIY. Rencana strategis kita tahun keempat adalah bagaimana Fatayat itu bisa mensejahterakan jamaah dan jamiah. Ini akan kita mulai dengan adanya Balai Latihan Kerja Komunitas B Fatayat NU DIY. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wujud dari rencana strategis kita tahun keempat. Dan tahun terakhir adalah bagaimana Fatayat menyiapkan kader pengganti dan penerus yang melanjutkan perjuangan Fatayat untuk bisa terus berkontribusi dan berkhidmat di masyarakat. Jadi 5 tahun rencana strategis ini mudah-mudahan dipahami oleh semua kader dan semua sahabat Fatayat, sehingga kita bergerak bersama untuk bisa memajukan Fatayat DIY. Sahabat semua, ini usaha-usaha lahir ya yang kita lakukan. Kita seringkali banyak mendedikasikan hampir 24 jam yang mungkin tidak bisa tidur karena ngurusi Fatayat. Saya mohon maaf sekali karena itu tadi kita memang perlu berupaya ekstra keras. Karena karena kalau di daerah lain mungkin Fatayat sudah menjadi basis, mudah menjadi bagian dari gaya hidup ya. Di tempat lain itu Fatayat orang sangat secara otomatis ingin menjadi Fatayat. Di DIY ini menumbuhkan rasa itu sangat berat gitu, sehingga kita upayanya juga tentu berlipat-lipat dari daerah yang lain. Sehingga kalau saya dikatakan lari terlalu kencang, saya merasa belum terlalu kencang, karena masih banyak orang yang itu tadi tidak semua kader merasa bangga, misalkan itu juga masih menjadi tantangan. Tidak semua kader belum mengenal itu Fatayat, bahkan belum semua kader ikut LKD, bahkan belum semua kader juga bisa beli seragam. Itu PR saya gitu. Jadi saya pengen nangis kalau seandainya punya kekuatan sih pengen memberikan seragam semua sahabat-sahabat Fatayat DIY, karena saya sering mendapat laporan, Mbak, ini untuk beli seragam nggak bisa, boleh nggak pakai putih hitam gitu. Itu bikin saya nangis sebenarnya. Saya ingin mewujudkan hal-hal yang lahiriah itu aja nggak bisa gitu dari yang ingin teman-teman wujudkan, sehingga itu menjadi PR sesungguhnya. Kalau di daerah lain orang bisa memiliki seragam Fatayat lebih dari satu, di sini susah untuk mewujudkan itu susah. Dan ini PR, mungkin ini hal yang sepele tetapi itulah yang dirasakan oleh kader di akar rumput gitu. Jadi untuk memperoleh semua itu butuh upaya yang lebih keras dari kita semua sahabat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh kader-kader di tingkat bawah. Sahabat semua, refleksi akhir tahun ini juga menjadi pemecut sesungguhnya bagi saya agar tetap selalu istiqomah, karena biasanya godaan menjalankan amanah itu ya di akhir-akhir kepengurusan gitu. Apakah kita mau istiqomah apa tidak itu juga tergantung kepada apa yang selama ini kita lakukan. Ini butuh dukungan dari semua pihak. Kalau tidak ada yang mendukung,
atau tidak ada yang merasa berkenan dengan apa yang kami lakukan di tingkat pimpinan wilayah. Kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau belum bisa maksimal mendampingi sahabat semua. Sahabat-sahabat yang berbahagia dan saya banggakan, saya juga ingin menyampaikan di forum ini bahwa apa yang kita lakukan selama kepengurusan 3 tahun ini, saya kira akan banyak mendapatkan sesuatu yang positif apabila kita meniatkannya itu untuk sesuatu yang ada, tidak hanya lahiriah gitu, tidak hanya kita berangkat berfatayat pulang kemudian dengan dengan sesuatu yang istilahnya susah payah yang kita dapatkan, bukan, tetapi kita niatkanlah apa yang kita lakukan ini juga untuk upaya batiniah gitu, bahwa kita ingin mencapai ridho Allah gitu, karena kita melihat bahwa tadi yang dikatakan Bu Nyai Ii tadi ya, bahwa orang itu tidak dilihat dari menjadi apa, tidak harus menjadi ketua, tidak harus menjadi wakil ketua, tidak harus menjadi ketua PC, tidak harus menjadi ketua PW, tapi seberapa banyak yang kita bisa berikan manfaat untuk orang lain. Itu yang sesungguhnya upaya batiniah yang harus selalu kita tumbuhkan, sehingga kita tidak merasa tidak dilihat orang, merasa tidak ada tidak punya kepentingan dengan hal itu. Kalau tujuannya itu batiniah, ingin mencapai ridho Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu tidak hanya terlihat kasat mata secara lahiriah, tapi secara batinnya membahagiakan diri kita sendiri dan juga tentu akan membahagiakan orang lain kalau kita melakukannya dengan bahagia gitu. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita capai tidak membuat kita menjadi ujub, tidak membuat kita menjadi sombong, tidak membuat kita menjadi merasa lebih baik dari yang lain, tetapi ini adalah bagian khidmah kita agar kita memiliki hidup yang tentu bisa berkah, manfaat, dan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sahabat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Refleksi ini luar biasa untuk bisa menjadikan kita dewasa di dalam berorganisasi, bisa bersama-sama sharing dengan nuansa yang tentu tidak hanya konsolidasi struktural yang kaku, tetapi juga bisa tertawa, bisa menangis bersama, bisa curhat bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga langkah-langkah kita menjadi ringan dan diridhoi olehnya. Terima kasih. Sekali lagi saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih semua sahabat di semua tingkatan, Kasat Korwil Garfa dan Kasat Korcap yang juga sudah hadir, ketua pimpinan cabang Fatayat, juga seluruh ketua di semua tingkatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya pribadi banyak kekurangan selama 3 tahun ini. Juga saya menyampaikan mohon maaf atas nama lembaga seluruh jajaran pimpinan wilayah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.